Apakah ada yang mengenal wanita gila ini? Viral sebuah video seorang wanita India berusia 45 tahun yang menghina dan memukul staf di sebuah toko kacamata Owndays di Tiong Bahru Plaza, Singapura. Video ini diupload melalui Facebook pada tanggal 4 April oleh Gerald Theo dan sudah di-share sebanyak 77.000 dalam waktu 5 jam. Alasan kenapa wanita ini marah-marah sebenarnya juga tidak jelas. Ia hanya mengatakan bahwa ia tidak ingin bertemu lagi dengan gadis-gadis Cina. Pihak toko mengkonfirmasi peristiwa yang dialami stafnya tersebut dan mengatakan bahwa saat itu staf toko sedang melindungi seorang wanita yang kabur dan bersembunyi dari kejaran wanita agresif tersebut. Tiba-tiba wanita India itu memasuki toko kacamata dengan marah. Ia langsung memukul salah satu staf toko dan gelangnya terlepas. Saat ia menyadari bahwa gelangnya jatuh, ia semakin mengamuk dan memukuli staf. Para staf juga berusaha bersikap profesional dan mereka memanggil pihak berwajib. Tidak lama setelah kejadian, wanita tersebut langsung ditahan oleh kepolisian Singapura. Hingga saat ini proses investigasi masih berjalan dan kemungkinan akan diproses secara hukum. Berikut adalah kompilasi video orang-orang gila yang rasis. Laki-laki Taiwan rasis mengganggu pria kulit putih dan pacar lokalnya. Pada tahun 2015, Anda akan berpikir, seorang idiot fanatik akan tahu lebih baik daripada mengekspos dirinya di depan umum. Terutama ketika target kebenciannya menyodorkan kamera ke wajahnya, mengatakan bahwa dia akan masuk YouTube. Makiannya yang mengerikan penuh dengan kata-kata kasar, tidak perlu lagi dijelaskan. 没有哎，才会觉得你就是你觉得你觉得滚出去啊？你觉得就是台湾太好了，是你这种烂货配不上，懂不懂？对不对？你做什么工作？你说你多有钱啊？所以你觉得那你比我这里好？你看你不敢讲，拿不出来，穷鬼 poor man。穷鬼，你觉得我有没有钱？你拿钱，先拿1万块出来，先拿出来。我也想证明拿不出来啊！我也想。哎好。没有，我要讲。你拿出来啊！你说证明你是输家，你是没有钱。不需要证明给你看，不需要证明任何东西。拿不出来，1万块，这么台湾随便上班族拿东西拿不出来，丢脸好臭！你更臭啊！你是外国不臭，你更臭。臭！那你做什么？你让它变臭了，对吧？那个臭的，全台湾唾弃你了。上海可以对不对？你要小心，别其他台湾人给你。我没有这样觉得，一直讲。对吧？那我全部都有了，全部都有了。还有什么想讲的？我觉得你要抠那个。啊，抠就抠啊，没得怕的。抠就抠啊，你有怕？我看得到你不怕。对啊，我说我不怕啊。好啊，没问题。哎，你不怕你就说你的名字啊，说给镜头看。为什么要说你？那你说。哎，你怕吗？你怕？我不是要打你，你的皮肤不是好臭，真的好臭，你要刷牙。你比较臭，真的要刷牙。我不需要打你啊。好，我们下车。哎，你要碰我，你录影，你要碰我，我不会碰，我不会打你，我碰到下车。好，你要下车，拜。Tentu saja, identitas orang dungu tersebut tersebar luas dan Facebook profilnya penuh dengan message kebencian, baik dari orang Taiwan maupun turis asing. Di bawah hukum Taiwan, bahkan kemungkinan ia akan digugat. Kita sekarang hanya tinggal menghitung hari sampai ia kehilangan pekerjaan dan menjadi orang tak berguna, seperti makiannya. Ah, ironi. Laki-laki rasis melecehkan pasangan berbeda ras yang sedang makan di restoran. Setelah diposting pada 16 Januari, video ini telah menjadi viral. Dan jika Anda mendengarkan, Anda akan tahu mengapa. Wow. Excuse me? Y'all together, like in an intimate relationship? Really? What's up? You couldn't find no black woman? Like, you have to go that low to the lowest rung of humanity? If they're even human, just arguably that they're even human. Like, are you that weak? No. Tidak banyak yang diketahui tentang pasangan, tetapi dari suaranya, mereka berada di sebuah restoran orang kulit hitam, menikmati makanan enak ketika pengunjung lain tidak menyukai melihat mereka bersama-sama. Jadi ia memutuskan untuk mewawancari mereka menggunakan smartphone-nya. Pria kasar itu mulai mengejek pria malang karena pacaran dengan seorang wanita kulit putih yang ia sebut sebagai jenis manusia terendah. Sangat mengherankan, sang pria tidak berdiri dan meninju sang pengganggu. Sebaliknya, ia hanya sekedar mentertawakan, memperlihatkan pengendalian diri terbesar yang pernah ada dan juga berusaha meredakan situasi.
Tontonlah seluruh video ketika dia menangani pria rasis dalam cara yang paling tenang. Pria itu harus mengejar kelas terapi pengendalian amarah di suatu tempat. Sedangkan untuk pewawancara, jelas dia mungkin dapat memperoleh manfaat dari kelas itu. I get me so upset being so weak, but just the fact that y'all had the audacity to sit in a black-owned restaurant and share this, I had to ask, like, well, what's wrong with you? Like, you couldn't find no black woman? What was it? What was it that made you that weak that you would get on your knees and bow to this less of a female that's lesser than a black woman in every way? Your mother was black, right? Yeah. Rekaman mengejutkan yang baru dirilis oleh US Department of Justice menunjukkan tindakan mengganggu yang mengarah pada kejahatan rasis 2013. Rekaman menunjukkan pria yang suaranya baru saja Anda dengar, Conrad Barrett, mengemudi pada hari kasih sayang pada akhir pekan 2013, sebelum langsung menuju Roy Coleman dan mengayunkan dengan ganas yang menjatuhkan pria berusia 79 tahun tersebut ke tanah. Pukulan itu mengakibatkan rahang Coleman patah dan kehilangan beberapa gigi. Terburuk dari semua, Barrett bangga dengan tindakannya. Pada malam itu ia memamerkan video kejahatan yang dilakukannya pada orang asing. Untungnya, salah satu dari mereka memiliki otak untuk melaporkan dia dan Barrett segera ditangkap dan baru saja dijatuhi hukuman 71 bulan di penjara federal. Sementara tak seorang pun tampak tahu persis mengapa Barrett, pria yang sudah menikah dengan penghasilan 6 digit angka, mau melakukan hal-hal seperti ini. Inilah penjelasannya. The plan is to see if I were to hit a black person, would this be nationally televised? Yeah. Knockout. Knockout, baby. Pada akhir Selasa sore, sekelompok mahasiswa yang merupakan kelahiran Afrika di Melbourne, Australia, tidak diperbolehkan masuk ke dalam sebuah toko Apple. Anak-anak tersebut tidak dikeluarkan karena perilaku buruk. Pada kenyataannya, seorang karyawan memberikan penjelasan yang jujur, yaitu mereka takut anak-anak tersebut mungkin akan mencuri sesuatu. They're just worried you might steal something. Why would we steal something? It's okay. Why would we steal something? Why do we have security? Guys, end the discussion. I need to ask you to leave our store. Kejadian ini direkam oleh salah satu siswa lalu diposting ke Facebook dengan judul Hanya Rasisme dan mengumpulkan lebih dari 280.000 viewers. CEO Apple Tim Cook mengeluarkan sebuah surat permintaan maaf dan berkata, apa yang telah orang lihat dan dengar dari menonton video di web tidak mewakili prinsip kami. Siswa dan kepala sekolah Mary Biernan telah diundang kembali ke toko, di mana mereka menerima permintaan maaf dari manajer senior. Namun tidak jelas apakah karyawan yang terlibat dalam kejadian tersebut diberikan tindakan tertentu.